mujizatan itu ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan halang dari ketidakberdayaan. Dengan demikian, Al-Quran sebagai mujizat bermakna bahwa Al-Quran itu merupakan sesuatu yang mampu melemahkan tentang penciptaan karya yang tidak serupa dengannya. Kemujizatan menurut para ulama itu harus memenuhi 5 syarat atau 5 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mujizat itu harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh makhluk alam. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketiga, harus ada bukti yang kuat atas kebenaran dan kebesarannya. Yang keempat, harus ada pengakuan dari Nabi. Dan yang kelima, yang kelima yaitu tidak ada yang mampu membuktikan tentang kemujizatan tersebut. Selanjutnya yaitu segi mujizat dalam Al-Quran. Ada 3. Yang pertama, ijaz ilmi, yaitu keajaiban ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sains dan penciptaan manusia. Yang kedua, ijaz balaghah, yaitu keindahan bahasa dan gaya sastra dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, ijaz imani, yaitu kebenaran dan keakuratan janji-janji yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, mujizat Al-Quran dari segi bahasa. Dari segi bahasa, para ulama sepakat bahwa Al-Quran itu mempunyai uslub, gaya bahasa yang tinggi, fasaha, ungkapan yang jelas dan balaghah, memastikan lidah dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, mujizat Al-Quran dari segi susunan kalimat. Yang pertama, yaitu nada dan langgam dalam membaca Al-Quran, yaitu seni membaca Al-Quran dengan irama yang indah, merdu, dan teratur tanpa mengubah tajwid dan makhrajul hurufnya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita mendengar bacaan Al-Quran tersebut, hati kita itu akan merasa tenang, damai dan bahagia. Yang kedua, singkat dan padat. Sering kali kita jumpai ayat Al-Quran yang memiliki arti yang singkat tetapi maknanya padat. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran tersebut akan terjadi berbagai pemahaman dalam mengartikan ayat tersebut. Selanjutnya, memuaskan akal dan jiwa. Maksudnya di sini adalah menurut orang awam mungkin Al-Quran itu terasa biasa saja, tetapi menurut filsuf Al-Quran itu mampu melahirkan pemahaman yang luar biasa. Seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban kita puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Maksud ayat di sini adalah Allah tidak mewajibkan kita puasa, tetapi mewajibkan bagi orang-orang beriman untuk puasa. Jadi apa tujuannya? Itu ketika kita puasa, ketika kita puasa, kita mampu menahan diri kita dari hawa nafsu, dari godaan syaitan, dan mampu melatih diri kita dari kesabaran. Baiklah, judul kedua yaitu tentang ijtihad, makna ijtihad dalam Al-Quran. Pengertiannya yaitu ijtihad adalah usaha ulama untuk menentukan hukum Islam dengan menggunakan akal berdasarkan Al-Quran dan hadis, terutama untuk masalah yang hukumnya itu belum jelas, itu perlu diijtihadkan. Fungsi ijtihad yang pertama, menentukan hukum baru, memberi solusi masalah umat, menjawab perkembangan zaman, dan menjaga agama tetap relevan. Bentuk ijtihad ada 4. Yang pertama, ijma, kesepakatan ulama. Qiyas, menyamakan hukum dengan persoalan yang mirip. Ihtisan, memberi solusi jika menghadapi masalah baru. Dan ihtisan, pertimbangan kemaslahatan umum. Selanjutnya, contoh ijtihad yang sering kita temui di zaman sekarang seperti hukum bayi tabung, hukum jual beli online, hukum dalam menggunakan media sosial, dan hukum vaksin. Semua itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga perlu adanya ijtihad untuk menjawab persoalan tersebut. Selanjutnya, judul ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak usia dini. Peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak usia dini itu sangat penting, karena keluarga itu
dari mengajar bacaan, mendengar Al-Quran, hingga mereka bisa menulis. Dan di sini saya akan menjelaskan peran-peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Yang pertama, keluarga sebagai contoh teladan yang baik. Orang tua adalah panutan utama bagi anak. Kalau orang tuanya ini sering membaca Al-Quran, anak itu akan melihat dan meniru kebiasaan tersebut tanpa disuruh. Karena anak itu lebih cenderung mengikuti kebiasaan orang tuanya daripada apa yang disuruh oleh orang tuanya. Sebaliknya, jika orang tuanya ini jarang membaca Al-Quran, maka jangan jarang pula anaknya ini jarang membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu keluarga sebagai pembiasaan. Sejak kecil anak kita itu perlu dibiasakan dengan membaca Al-Quran. Seperti orang tua sering membaca Al-Quran sebelum tidur. Jadi anak itu akan mendengar dan melihat dan menganggap Al-Quran itu sebagai kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu keluarga sebagai pendidik. Orang tua berperan langsung dalam mengajarkan dasar-dasar Al-Quran kepada anak, seperti mereka mengajarkan tentang huruf hijaiyah, tentang bacaan tajwid. Pengajaran ini dilakukan secara bertahap agar anak itu lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Dan yang keempat yaitu keluarga sebagai pemberi semangat. Anak membutuhkan dorongan yang kuat untuk tetap semangat belajar. Selanjutnya, modul keempat yang akan saya bahas yaitu tentang etika lingkungan dalam Al-Quran. Pengertiannya yaitu etika lingkungan dalam Al-Quran adalah ajaran tentang bagaimana manusia itu harus bersikap, bertindak, dan menjaga alam. Artinya manusia itu tidak boleh berbuat kerusakan di bumi ini. Manusia itu harus membersihkan alam. Manusia itu harus menjaga alam dan merawat kebersihan. Selanjutnya landasan etika dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia itu sebagai khalifah bumi. Di dalam Al-Quran, manusia itu disebut sebagai khalifah atau pemimpin bumi. Artinya manusia itu harus menjaga bumi ini dengan baik, tidak boleh merusaknya. Yang kedua itu larangan merusak alam. Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi ini, seperti dilarang menebang pohon dan dilarang mencemari air. Yang kedua, menjaga keseimbangan alam. Allah menciptakan alam ini dengan seimbang. Nah, kalau kita merusaknya, itu akan terjadi banjir, akan terjadi longsor, akan terjadi tsunami. Seperti kejadian yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itu karena manusia sendiri yang mereka itu cuma mau memikirkan keuntungan mereka. Mereka itu tidak melihat apa dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. Selanjutnya judul yang terakhir yaitu tentang kajian Al-Quran di tengah disrupsi digital. Pengertian kajian Al-Quran di tengah disrupsi digital adalah cara mempelajari Al-Quran melalui internet melalui teknologi seperti dengan menggunakan HP, media sosial atau lainnya yang kita hadapi di era digital. Yang pertama, informasi tidak semuanya benar, banyak penyebaran hoax, anak kecanduan main gadget, dan kurang fokus belajar. Cara mengatasinya yaitu pilih guru atau sumber yang baik, tidak mudah mencari informasi dan tidak mudah menerima informasi hoax. Yang ketiga itu atur waktu dalam menggunakan HP, fokus belajar dan menggunakan teknologi secara baik. Baiklah, inilah yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Apa tantangan terbesar generasi muda dalam memahami Al-Quran di era digital? Baiklah, saya akan bertanya, kenapa peran keluarga itu sangat penting dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak usia dini? Bertanya, sejauh mana media sosial dapat dianggap sebagai sarana yang efektif untuk kajian Al-Quran dibandingkan metode konvensional seperti pengajian secara langsung? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Dharma. Pertanyaannya
sejauh mana media sosial dapat dianggap sebagai sarana yang efektif untuk kajian Al-Quran dibandingkan metode konvensional seperti pengajian secara langsung? Jawabannya yaitu media sosial cukup efektif untuk kajian Al-Quran, karena di zaman sekarang banyak orang yang berdakwah melalui TikTok, YouTube, bahkan Instagram. Sedangkan pengajian secara langsung itu lebih efektif karena kita bisa bertemu secara langsung dengan narasumbernya, sehingga ketika kita tidak mengerti suatu persoalan kita bisa bertanya langsung kepadanya. Selanjutnya pertanyaan dari Bagus, yaitu kenapa peran keluarga itu sangat penting untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak usia dini? Peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak itu sangatlah penting, karena keluarga ini merupakan sekolah pertama bagi anaknya sebelum anaknya ini mengenal dunia luar. Dan orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, mulai dari membaca, mendengar, bahkan menulis Al-Quran. Baiklah, pertanyaan juga dari Dipa, yaitu apa tantangan terbesar generasi muda di era digital sekarang? Tantangannya yaitu banyak penyebaran hoax, informasi kurang dapat dipercaya, anak menjadi kecanduan dalam main gadget, dan anak itu tidak fokus dalam belajar. Baiklah, sekian